Inilah ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi surat Yunus ini Allah inginkan kita baca dan ambillah hikmah yang ada di dalam. Karena ayat-ayat Quran ini semuanya, setiap ayat mengandung hikmah, pelajaran bagi kita. Kita tahu kisah Yunus, Yunus ini adalah seorang nabi. Nah, nabi yang terkenal doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi kira-kira maksud ayat 1 ini itulah banyak pelajaran di situ, di antaranya kisah dari Nabi Yunus itu sendiri. Belum lagi dari kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Yunus ini, dan juga tentunya seluruh Al-Quran, seluruhnya itu ada hikmahnya, penuh hikmah semuanya. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Kalau mereka beriman kepada Allah, maka manusia itu tinggi di sisi Allah SWT, seperti yang tadi kita sebut di awal dalam muqaddimah dalam surat Toha ayat 75 tadi. Ulaika lahumud darajatul ula. Orang-orang beriman itu orang-orang yang Allah berikan tempat kedudukan derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan berita ini. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini, Muhammad ini benar-benar pesihir. Ayat ini kalau disampaikan banyak yang kemudian kagum, lalu banyak juga yang beriman. Nah, bagi orang yang kafir pada saat itu menganggap apa yang dibacakan oleh Muhammad ini adalah sihir, hipnotis ini gitu nih. Membuat orang laju lupa, laju kemudian mengikuti apa perkataan. Padahal apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu bukan mantra, tapi itu adalah ayat-ayat suci, ayat mulia, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, di atas singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat, tidak ada yang dapat memberi pertolongan kecuali setelah ada izin darinya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?